Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa penyertaan itu sempurna di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Aku datang dan bersujud." Aku datang dan bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sesuai dengan pujian kami pada pagi hari ini,
bahwa hati kami haus akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang berkuasa menguatkan kami. Firman-Mu itu yang berkuasa menopang kami. Firman-Mu itu yang berkuasa menegur kami. Firman-Mu itu yang berkuasa menuntun kami ketika kami keluar daripada jalan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pujian ini bukan hanya dari hati kami atau hanya keluar dari mulut kami, tetapi biarlah kami meresapi akan pujian ini, dan kami boleh mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran yang akan kami baca dan kami merenungkan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Firman-Mu itu boleh menegur kami. Firman-Mu itu boleh mendidik kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga bukan hamba yang berbicara, tetapi biarlah kuasa dari surga melingkupi hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menguatkan anak-anak-Mu, bahkan boleh menguatkan hamba sendiri yang memberitakan, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Roh Kudus sendiri mengintervensi akan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sini, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembeda di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepadanya, kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlaku seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang.
Sebab penghakiman yang tak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasih, tetapi belas kasih akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berbicara tentang iman Kristen, maka iman Kristen itu tidak bersifat diam, tetapi selalu bergerak. Atau dengan istilah kerennya, iman Kristen itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Pada pasal 1 surat Yakobus, kita sebagai orang percaya dinasihati agar bersabar dalam pencobaan. Namun pasal yang kedua yang kita bacakan ini menasihatkan kita agar mempraktekkan kebenaran. Apabila hidup kita selalu berpusatkan pada firman Allah, maka kehidupan kita akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat dinikmati oleh sesama kita. Oleh karena itu, maka saya akan memberikan judul kepada kita pada saat ini, yakni mempraktekkan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh orang yang mempraktekkan kebenaran? Hal pertama yang harus kita renungkan bersama yaitu menolak perbedaan perlakuan terhadap seseorang. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sini atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dalam ayat 1 sampai 4 ini, Yakobus langsung menunjuk kepada kondisi yang diakibatkan karena adanya praktek hidup yang salah dari orang-orang penerima surat ini. Hal memandang muka tidak sesuai dengan hukum iman dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita beriman di dalam Yesus Kristus, maka tidak akan membeda-bedakan manusia. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, memandang warna kulit, atau melihat penampilan fisik. Itulah yang diajarkan oleh dunia. Namun Alkitab mengatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Dan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Dan bukan hanya itu, tapi dunia sering juga menilai seseorang dari status sosialnya, menilai seseorang dari pangkatnya, menilai seseorang dari harta kekayaan yang ia miliki. Sehingga kekayaan menambah banyak sahabat,
tetapi orang miskin ditinggal sahabatnya. Penampilan luar itu hanya sekilas. Bahkan seorang filsuf Yunani yang bernama Anasaganos berkata, penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak kelihatan. Menilai dan membedakan orang lain dengan memandang muka, dengan memandang warna kulit, dan memandang status sosial ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang sekarang ini. Namun orang percaya pada zaman Yakobus juga melakukan hal yang sama. Mereka memperlakukan orang kaya secara khusus atau istimewa. Sebaliknya mereka memandang rendah dan memandang hina mereka yang miskin. Hal ini dipandang Yakobus sebagai suatu tindakan kejahatan. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membedakan umatnya. Di hadapan Tuhan semua manusia sama derajatnya. Bahkan firman Tuhan berkata, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Artinya siapa bertindak semena-mena terhadap orang miskin, berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan justru mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang dipandang lemah, orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang dipandang miskin dari pemandangan manusia. Bahkan dalam kehidupan berjemaat, kadangkala orang hanya melihat atau hanya mau bergaul dengan orang kaya. Sedangkan kalau orang miskin mereka jauhi. Bahkan kalau orang miskin mau mendekat, mereka malah semakin menjauh. Karena saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kita jangan membeda-bedakan orang. Jangan membedakan antara kaya dan miskin. Tetapi kita harus memandang seperti apa yang Tuhan pandang. Bahwa semua orang itu sama derajatnya di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus kita belajar bersama pada saat ini, yaitu selain menolak perbedaan perlakuan terhadap seseorang, maka hal kedua yang perlu kita renungkan bersama, yakni menghormati orang pilihan Allah. Dalam ayat yang kelima, Yakobus berkata, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, merupakan seruan agar para pendengar atau para pembaca atau para penerima suratnya memperhatikan apa yang akan disampaikan selanjutnya. Di mana Yakobus mengkontraskan cara penilaian Allah dan cara penilaian manusia. Manusia selalu melihat penampilan luar dari diri seseorang. Namun Allah melihat kepada sikap hati manusia. Yakobus menegaskan bahwa Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan dari Allah berdasarkan kasih karunia. Apa yang diajarkan oleh Yakobus bahwa karunia Allah membuat orang kaya menjadi miskin sebab mereka tidak dapat bergantung kepada kekayaannya. Dan karena kasih karunia juga orang miskin menjadi kaya karena beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini kita harus berpikir bahwa orang kaya yang bergantung pada kekayaannya saja binasa.
Sedangkan kita yang tidak kaya secara materi, namun juga tidak mau beriman, pasti mengalami hal yang sama. Seperti orang dunia katakan, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Karena itu saya mengajak kita yang mungkin tidak beruntung secara materi, harus sungguh-sungguh beriman. Dan bagi yang beruntung secara materi juga harus beriman dan tidak mengandalkan kekayaanmu. Kita sebagai orang percaya yang tidak dewasa iman, seringkali memiliki pola pikir seperti manusia pada umumnya, di mana menilai seseorang secara lahiriah atau penampilan luarnya. Namun mulai saat ini kita mulai berubah pola pikir kita untuk menilai seseorang karena penampilan dari dalam dirinya, yakni beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Bahkan dalam ayat yang kelima pun jelas-jelas berkata bahwa Allah telah menjanjikan kerajaannya kepada mereka yang mengasihi Dia, dan bukan kepada mereka yang mengasihi dunia dan segala kemewahannya. Dan puncak dari argumentasi Yakobus menentang tindakan mengutamakan orang kaya ialah karena mereka menghujat nama yang mulia, bukan nama Kristen yang dihujat, namun nama Tuhan Yesus Kristus yang dihujat. Oleh karena itu saya mau mengajak kita sebagai orang percaya harus berhati-hati di dalam hal seperti ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga yang harus kita belajar adalah selain mempraktekkan kebenaran, yakni menolak perlakuan perbedaan terhadap sesama, maka hal yang kedua adalah menghormati orang pilihan Allah. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yakni menghormati aturan Tuhan. Apa itu aturan Tuhan yang patut dihormati? Aturan utama berhubungan dengan pernyataan di dalam pasal 2 ayat yang kelima, di mana Yakobus mengingatkan para pembacanya dan kita yang hidup di zaman ini bahwa Allah telah memilih orang-orang yang dianggap miskin untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Karena itu aturan utama atau hukum utama berlaku bagi warga kerajaan Allah. Yang dimaksud dengan aturan atau hukum utama yang telah diringkaskan oleh Tuhan Yesus, yakni hukum kasih. Mengapa hukum ini disebut sebagai hukum yang utama? Karena pada hukum itu tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Yakobus ingin memberitahukan kepada kita bahwa dengan menghina orang miskin berarti sedang melanggar hukum utama. Karena itu Yakobus dengan tegas berkata bahwa tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu telah melakukan pelanggaran. Jadi orang yang memiliki kasih tidak akan memandang muka. Orang yang memiliki kasih tidak akan melihat status sosial seseorang.
Karena tindakan memandang muka atau tindakan memandang status sosial seseorang merupakan dosa. Kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya tanggung jawab untuk hidup dalam kepenuhan kasih Tuhan Yesus. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Yakobus menegaskan bahwa akan ada penghakiman yang berlaku bagi setiap orang berdasarkan perkataan dan perbuatannya. Bahkan ayat 13 menjadi peringatan bahwa Allah tidak akan berbelas kasihan terhadap orang yang tidak memiliki belas kasihan. Karena itu kita harus hidup semakin bijak dari hari ke hari, sehingga kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi semuanya itu. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita pada pagi hari ini, bahwa untuk mempraktekkan firman, kita perlu menolak perbedaan perlakuan terhadap seseorang. Selain itu, kita harus menghormati orang pilihan Allah dan juga harus menghormati aturan Tuhan. Kiranya lewat perenungan singkat pada pagi hari ini, kita menjadi pelaku dari kebenaran ini, dan lewat kebenaran ini Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita, supaya kita tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.